kita menyampaikan ada dugaan mafia tanah yang beredar di Pangandaran, terutama PT Cikencereng yang mengatasnamakan ahli waris PT Cikencereng, yang sampai beberapa tahun ini berulang kembali dia mengajukan permohonan sampai Kejaksaan. Siap, saya Mas Yosef Nur Hidayat dengan LBH SPP, ada Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, ada teman-teman Parmaci, Polres Rakyat dan mahasiswa Ciamis. Intinya kesini menyampaikan kejaksaan ini, tadi ketemu dengan Kasih Pitsus, Kasih Intel, kita menyampaikan ada dugaan mafia tanah yang beredar di Pangandaran, terutama PT Cikencereng yang mengatasnamakan ahli waris PT Cikencereng, yang sampai beberapa tahun ini berulang kembali dia mengajukan permohonan sampai ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, intervensi dari pejabatnya ke kepala desa dengan upaya menakut-nakuti supaya penandatanganan permohonan HGB itu segera ditandatangani, sehingga lahan ini sudah menjadi garapan rakyat karena HGU itu expired dari tahun 97, sehingga rakyat menggarap itu sudah dari tahun 96 karena diterlantarkan dan PT ini gulung tikar bangkrut, dan sehingga perusahaan ini tidak ada posisinya. Nah, rakyatlah di situ kembali dengan jumlah 500 para keluarga sebagai para penggarap. Tiba-tiba tahun 2018 ini dia mengupayakan masuk kembali ke tanah yang sudah menjadi garapan rakyat, menakut-nakuti masyarakat, mengintervensi dengan kebijakan supaya pemerintah daerah ikut serta rekomendasinya dikeluarkan. Nah, kami menyampaikan ke kejaksaan ini supaya harus dilakukan investigasi lebih mendalam siapa para mafia di ex PT Cikencereng ini, dan ini harus benar-benar kita selidiki bersama, komitmen bersama, karena yang di belakang kita ini adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha, dan pengusahanya ini memang harus kita singkirkan karena memposisikan dia tidak jelas, hanya sebagai mafia yang mencari keuntungan atas tanah. Dan apabila di HGB-nya diterbitkan kembali, saya meyakini 100% tanah itu akan dijual belikan oleh perusahaan. Berapa luas tanahnya? Luas tanahnya 368 hektar. Itu di penggunaan penggunaan sudah menjadi perkebunan rakyat, pohon kelapa, sawah, dan nian-nian. Ya, intinya kami sangat menyayangkan dengan proses permohonan yang dilakukan oleh ekspedisi Cikencereng, karena dalam hal ini di wilayah PT Cikencereng ataupun yang sudah digarap oleh masyarakat sejak puluhan tahun itu sudah berproses di tim terpadu. Sejak tahun 2002, sebelum Pangandaran itu terpisah dengan Ciamis, itu sudah dibentuk tim terpadu untuk menyelesaikan sengketa agraria. Artinya, ini sudah melalui proses-proses musyawarah. Dan kenapa proses pengajuan ini tidak melalui tim terpadu? Bahkan ini sudah masuk ke ranah tadi intervensi lah ya, salah satu instansi di desa kan gitu. Nah, kami sangat menyayangkan terkait dengan terjadinya ini. Nah, maka dari itu kami menduga ini adanya praktik-praktik mafia tanah di Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu kami mengadu ke Kejaksaan Negeri Ciamis karena masih concern di wilayah Pangandaran juga di Kedari ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kami juga sangat menyayangkan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran juga itu mengabaikan terkait dengan hal ini. Kenapa tidak mencegah? Kenapa tidak mempertanyakan? Kenapa tidak mengingatkan kepada tim terpadu bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi, letusan-letusan konflik terjadi kan gitu. Nah, ketika letusan konflik terjadi, artinya siapa yang rugi? Masyarakat, pemerintah daerah, dan kemudian semua pihak. Artinya kami di sini berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas lah istilahnya gitu, memberantas mafia-mafia tanah baik pun di Pangandaran dimanapun seperti itu. Intinya seperti itu yang kami pertegas gitu ke kejaksaan ini. Terima kasih. yang tadi itu ada acara apa ya di kejaksaan? Nah, secara prinsip kami datang ke kejaksaan itu mencoba untuk mensinkronisasikan apa yang menjadi temuan di lapangan terhadap
praktek-praktek mafia tanah yang terjadi ya Di mana? di Cikencreng, Kencreng Ah, itu? di daerah Pangandaran, di Nah, Kabupaten itu Pangandaran. kan terjadinya di Pangandaran kok larinya tadi itu ke Kejaksaan Ya, Ciamis? kenapa ke Kejaksaan Ciamis? Dikarenakan apa berbicara mengenai sengketa mafia tanah itu erat kaitannya dengan apa tugas-tugas di kejaksaan khususnya di Kabupaten Ciamis. Dikarenakan Kabupaten Pangandaran sendiri mungkin secara sederhana bisa dikatakan tidak ada apa eh, kejaksaan di daerah Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu kami SPP Farmaci dan Lembaga Bantuan Hukum SPP mencoba untuk mengadukan tindakan praktek mafia tanah tersebut kepada kejaksaan. Oh, kejaksaan yang ada di Kejaksaan Kabupaten yang ada Ciamis. di Kabupaten Mas Ciamis. sendiri dari mana? Saya dari Farmaci, Forum Aspirasi Rakyat Mahasiswa Ciamis. Mahasiswa. Oh iya, iya. Terus temuannya tadi apa aja? Emang temuannya itu apa aja sih? Ya, temuan yang berdasarkan analisis teman-teman di dalam proses apa kasus tersebut ya secara singkat dan sederhananya itu berbicara soal praktek mafia tanah di mana apa tanah yang sudah digarap selama 24 tahun oleh rakyat sekitar di Cikencreng, rakyat lokal di sana itu terjadi dugaan permohonan hak guna usaha baru yang dilakukan oleh PT Cikencreng itu sendiri yang dengan embel-embel mengatasnamakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan perusahaan. Emang Secara sederhana perusahaan seperti itu. PT Cikencereng itu bergerak di bidang apa, Mas? Dia secara apa universal mungkin bergerak di wilayah perkebunan. Perkebunan. Ya. Biasanya tanah perkebunan berarti Biasanya tani ya? iya. Tanian ya. Taninya apa itu yang di Biasanya karet kayak karet. gitulah. Nah, tujuan daripada audiensi tersebut, nah itu tadi hasilnya apa dari kejaksaan? Hasil dari kejaksaan yang tadi disampaikan itu kurang lebihnya menjelaskan bahwa pihak dari kejaksaan negeri Kejaksaan Negeri di Ciamis menyatakan bahwa siap mengawal beberapa praktek-praktek mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, baik di Kabupaten Pangandaran ataupun di Kabupaten Ciamis. Karena memang berbicara soal mafia tanah, mungkin kejaksaan itu sendiri masuk ke dalam ranah tugasnya mereka gitu. Jadi intinya kejaksaan siap untuk mengawal tapi dengan beberapa catatan situasi dan kondisi bahwa dia perlu waktu untuk bahasanya tuh menganalisis terlebih dahulu dari mulai tipologi kasusnya seperti apa, kronologi kasusnya seperti apa, pihak mana yang terkait di dalam dugaan ataupun temuan-temuan yang ditemukan oleh teman-teman SPP dan Farmaci. Kak, itu kan berarti sudah apakah itu tanah HGU berarti hak guna usaha, Hak guna usaha. Berarti punya negara dong gitu. Ya, balik lagi ke negara karena tanah terlantar memang awalnya. Awalnya tanah terlantar. Sekarang tanah itu digunain sama masyarakat atau gimana? Ya, selama 24 tahun itu sudah dikuasai dalam artian sudah digarap oleh rakyat, oleh masyarakat ya, Pangandaran. masyarakat Pangandaran di Cikencreng. Nah, kalau tidak salah pada tahun 1997 itu HGU dari PT Cikencreng sebetulnya sudah habis. Nah, maka dari itu dari rentan waktu 97 sampai hari ini itu rakyat masih menggarap. Tapi beberapa minggu kemarin kami menemukan ada beberapa tindakan tadi bahwa ada semacam permohonan izin HGU baru yang dikeluarkan oleh PT Cikencreng tadi. Digarapnya masyarakat ditanam apa aja itu Mas di perkebunan? Variatif Mas. Variatif dari mulai pisang, singkong, terus kemudian ada juga pohon keras tuh kayak albasia, terus kemudian
ada juga yang menanam rempah-rempah seperti palawija, terus kemudian dan lain-lainnya variatif, Mas. Berarti tujuan dari audiensi tersebut memang murni Ya. untuk mewakili Iya. aspirasi masyarakat Iya. yang ada di situ ya. Karena akan jadi repot juga, Mas, kalau semisalkan apa tanah yang dulunya statusnya sebagai tanah terlantar itu posisi tanahnya itu kan kembali lagi ke negara. Iya, betul. Bahwa dianggap tanah tersebut sudah menjadi bagian daripada negara yang kemudian dalam undang-undang pokok agraria, dalam undang-undang pertanahan kita di negara ini itu mengatur juga tentang bahwa rakyat punya semacam hak untuk kemudian menggarap tanah terlantar tersebut untuk menjadi semacam nilai ekonomis bagi individu masing-masing masyarakat yang bagi yang mau kali ya. Bagi yang mau. Ya, itu berjalannya berarti itu udah 24 tahun. Ya. Dan sekarang tiba-tiba PT Chicken Sreng menggugat mencoba untuk atau gimana? meminta izin kembali untuk untuk izin kembali. Iya, Untuk apa? perpanjangan HGU. Hak guna usaha itu. Padahal kan kalau misalkan kita berbicara ke ranah hukum di dalam undang-undang pokok agraria ataupun di dalam izin HGU undang-undang dan lain sebagainya, itu kalau tidak salah selama ketika masa izinnya sudah habis, itu sekurang-kurangnya ataupun seminimal-minimalnya perpanjangan HGU diizinkan selambat-lambatnya itu 3 tahun setelah 2 sampai 3 tahun setelah izin itu habis. Gitu. Itu kalau pemilik PT Chicken Sreng sendiri orang mana itu? Orang masih orang pribumi situ kah atau orang luar gitu? Temuan saya di lapangan itu PT Chicken Sreng itu ada masuk di berbagai wilayah, termasuk di Sukabumi juga ada PT Chicken Sreng. Jadi bukan orang lokal yang ada di sana. Bukan orang lokal yang ada di situ. Oke lah kalau begitu. Terima kasih, Mas. Kurang lebihnya gitu. Dengan Mas Andri, gimana? Lanjut dari Mas Pian yang tadi ini. Tadi Mas ikut audiensi di Kejaksaan. Ya, saya ikut. Mas sebagai apa? Saya kebetulan sebagai staf KPA wilayah Jawa Barat. KPA itu Konsorsium Pembangunan Agraria. Dan kebetulan untuk wilayah Jawa Barat, SPP sendiri salah satu anggota kami. KPA SPP itu anggota KPA Jawa Barat. Gitu. Nah, terus tadi kesimpulan dari audiensi di Kejaksaan? Ya pada prinsipnya kami mendorong lah Kejaksaan untuk mengambil peran dalam soal kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Terkhusus memang yang hari ini sedang menjadi sorotan itu soal ex-HGU PT Chicken Sreng yang kembali ke permukaan kembali gitu, menjadi soal gitu ya kan. Karena memang untuk di wilayah Chicken Sreng sendiri itu sudah masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria. Namun yang disayangkan itu masih ada upaya-upaya dari pihak perusahaan untuk mengaktifasi kembali itu, menghidupkan kembali hak guna usaha. Malah yang lebih kaget itu mereka sedang mengupayakan peralihan dari hak guna usaha ke hak guna bangunan. Dengan cara apa? Yaitu dia mengusulkan gitu, mengusulkan ke BPN, Badan Tanah Nasional di daerah Pangandaran gitu kan. Jadi memang secara prosedural sebenarnya si PT Chicken Sreng ini itu sudah tidak mempunyai hak gitu karena HGU-nya sudah expire dari tahun 1960 kalau nggak salah itu. Iya, kalau kata Mas tadi temennya Mas satu lagi kan itu sekarang kan dikelola sama masyarakat ya. Itu udah berjalan 26 tahun. 26 tahun ya, kalau nggak salah, 26 tahun. Berarti itu kan digarap sama masyarakat lokal, katanya ditanam apalah gitu di situ ya. Yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan. Terus masyarakat lokal ini mengadukan ke SPP atau gimana itu? Jadi itu memang sudah dari awal sudah masuk dalam sudah menjadi bagian dari anggota SPP gitu. Jadi sudah menjadi anggota SPP sejak kalau zaman SPP dahulu. Sendiri itu apa sih? Serikat Petani Pasundan. Ya, memang di tingkat nasional apa daerah Jawa Barat? Di Jawa Barat. Tapi memang di tingkat nasional juga SPP ini sebagai
salah satu barometer gitu soal gerakan di bidang agraria gitu. Iya. Berarti tadi kesimpulannya habis dari kejaksaan siapa aja itu Mas yang hadir dari SPP sendiri? Dari mahasiswa hadir nggak? Iya. Kalau dari mahasiswa ada keterwakilan tadi dari Farmasi, Farmasi, Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis, yaitu pendamping dari SPP. Terus juga ada dari LBH SPP. Terus kemudian ada siapa? DPH Dewan Pengurus Harian, yaitu ada Pak Yosef untuk wilayah Pangandaran, terus ada Pak Ishak untuk wilayah Ciamis, gitu. Dan kesimpulannya tadi cuma mendorong dan jawaban dari kejaksaan sendiri gimana? Ya, pada prinsipnya kejaksaan juga berkomitmen kita sama-sama untuk mencoba menyelesaikan terkait konflik-konflik agraria yang berkaitan dengan mafia tanah yang hari ini memang oleh pemerintah sendiri sedang digencarkan gitu soal gebuk mafia tanah gitu kan, jargonnya. Ya harapan kami memang kejaksaan ini berperan aktif gitu dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Pangandaran maupun di Ciamis gitu, karena di Ciamis sendiri tidak menutup kemungkinan gitu banyak sekali praktik-praktik mafia tanah yang terjadi. Itu sih Kang. Di Ciamis juga ada nih. Iya, ada beberapa menduga, jangan bilang ada dulu, soalnya belum terbukti nih. Ada ya. Ada. Iya. Berarti tadi kesimpulannya kejaksaan dari Kabupaten Ciamis sendiri menyanggupi siap gitu untuk bersama-sama gitu. Bersinergi lah ya. Ya, bersinergi gitu. Mungkin gitu. Ya udah, makasih Mas. Siap. Dari teman-teman mahasiswa Mas, ini terkait audiens tadi, itu kesimpulan dari kejaksaannya gimana? Kesimpulan dari kejaksaan tadi dia akan menganalisa apa yang terjadi di lapangan, apa yang disampaikan terkait menganalisa Cikencereng, karena Cikencereng ini salah satu PT yang memposisikan diri dia sebagai perusahaan perkebunan karet dulunya. Nah, habis HGU-nya itu 96. Setelah itu dia gulung tikar bangkrut dan tanahnya diterlantarkan dari perkebunan karet, sehingga tahun 96 itu lahannya sudah dikuasai oleh rakyat, oleh masyarakat lokal di situ. Tiba-tiba dan masyarakat itu pada tahun 99 tahun 2000 itu ada salah satu organisasi yang mendampingi rakyat di situ, yaitu SPP. Beranjak dari situ tahun 2018 tibalah yang atas nama lagi itu perusahaan Cikencereng datang kembali dengan melegitimasi oknum-oknum masyarakat di situ, dan dia istilahnya mengganti lahan garapan dengan ganti rugi lahan. Istilahnya kalau bahasanya ganti rugi lahan? Dari pihak perusahaan dia datang menawarkan atau meminta garapan kembali supaya garapannya diaku kembali oleh pihak perusahaan dengan dengan bahasanya kerohiman. Per hektar itu 2 juta, dan itu kondisinya memang dipaksa, diintervensi, diintimidasi. Wah, yang diintervensi masyarakat lokal di situ. Masyarakat lokal di situ. Nah, yang sebagian ada yang ngasih, ada yang tidak. Karena variatif kan, kalau di masyarakat itu kurang lebih dari 500 penggarap dari lokasi 368 hektar. Emang tanahnya luas banget itu, Pak? Luas. Tanahnya luas, dan sekarang sudah bisa kita buktikan secara fisik ataupun existing. Jadi kalau ngomongin alokasi atau fungsi tanahnya seperti apa, kita bisa lihat di lapangan seperti apa. Karena tanahnya sudah berfungsi menjadi lahan garapan, sudah menjadi garapan tanah pohon kelapa rakyat, menjadi persawahan, kolam dan hunian tetap. Hunian rumah itu sudah mencapai ada sekitar 200 rumah. Yang ngelola tanah di situ itu ada berapa warga, Pak? Ada berapa orang gitu? Kalau untuk penggarap di situ kurang lebih ada 500 orang. 500 orang. Banyak. Kalau di kepala keluarga ada mencapai ya 350 orang. Dari berbeda desa atau satu itu desa? Dua desa. Oh, dari dua desa. Dari dua desa. Di daerah nah, itu daerah Kecamatan Cimrak, Desa Sukajaya, dan Desa Sindangsari. Iya, 2 desa tersebut. Bapak sendiri sebagai? Saya sendiri sebagai pendamping SPP dari tahun 2007. 2007. Jadi tahu persis saya di lapangan seperti apa di situ.
mendampingi masyarakat. Ini kan kalau dengar-dengar tadi kata teman mahasiswa itu kan apa tuh namanya? Kalau PT Chicken Cereng ini bukan nggak ada orang lokalnya ya itu ya dari Nggak ada, luar, nggak ada dari lokalnya, luar. dari luar semua, Nah, nggak ada orang di situ. Nah itu minta ke BPN itu katanya minta Ya, apa sih? berapa berapa bulan ke belakang lah ya, aku lihat masih ada dokumennya di saya. Jadi BPN setempat itu dia datang ke lapangan untuk mengecek lokasi, dan dia setelah ngecek lokasi melakukan pemetaan pengukuran dengan BPN gitu. Nah, BPN sendiri tidak melibatkan kepala desa. Setelah dia melakukan pemetaan tersebut, tiba-tiba dia meminta tanda tangan kepala desa sebagai permohonan tata batas yang sudah dipetakan gitu. Dan sikap kepala desa bagus menurut saya, dia lebih antusias untuk memberikan lahan tersebut, bukan memberikan ya. Intinya kepala desa itu lebih bermanfaat untuk rakyat tanahnya dibanding ke perusahaan. Karena perusahaan apa fungsi di situ? Dulu pun tidak ada memberikan keuntungan, memberikan pemanfaatan secara ekonomi. Kalau sekarang sudah jelas peningkatan sumber daya ekonomi di masyarakat sudah bisa. Emang yang ditanam apa aja sih Pak? Pohon kelapa, sawah, persawahan, kolam, dan tumpang sarinya ada kakao, kopi coklat, dan banyak lagi buah-buahan yang lain. Ya. Nah, kebijakan yang terjadi di tingkat kabupaten pun sebetulnya sudah terbentuk. Adanya Perda pendataan penguasaan dan pengelolaan tanah terlantar. Itu Perdanya nomor 6 tahun 2023. Nah, ada tim terpadunya kemarin disahkan itu 24 September 2024 mengenai bentuk penyelesaian tanah terlantar. Dan Chicken Cereng ini itu sudah masuk objek tanah terlantar dan surat tegasnya sudah jelas dari Kanwil ada bahwa menyatakan tanah itu sudah menjadi objek tanah terlantar. Nah, ini yang saya heran kenapa BPN selalu mengakomodir kepentingan perusahaan yang sudah gulung tikar, perusahaan identitasnya sudah tidak jelas, dan fungsi di tanahnya juga existingnya sudah berubah, itu menjadi garapan rakyat. Kenapa? Selalu mengakomodir kepentingan perusahaan dibandingkan jelas-jelas sudah menjadi garapan dari rakyat. Dari SPP sendiri sempat audiensi ke BPN? Kita kalau ke BPN tidak, tapi kita mendorong tim kebersamaan, yaitu tim terpadu. Biar tim terpadu ini bisa menilai, sifatnya bisa menilai bersama-sama, dan dari berbagai instansi kepemerintahan yang berkaitan dengan soal tanah. Tim terpadu ini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya berperan supaya tidak subjektif menilainya, tapi menilai lokasi Cingkreng itu secara objektif, gitu. Karena dilihat benar tidak rakyatnya menggarap di situ, jelas sudah kawasan tanahnya sudah dikuasai secara fisik. Kalau memang dia perusahaan dikuasai secara fisik, apa buktinya? Jelas-jelas tanam kelapa yang nanam rakyat, sawah yang membuat itu adalah rakyat, bukan perusahaan. Tiba-tiba perusahaan datang ke situ, mengancam rakyat supaya rakyat mengancamnya seperti apa? Ya, mengancamnya ini tanah asal usulnya punya perusahaan. Kamu tidak punya hak, ini saya ganti rugi tanah 1 hektar 2 juta sampai 3 juta. Rakyat kan pasti berpikir kalau tidak diberikan pasti dia diancam. Diancamnya diintimidasi sampai didatangi oleh orang-orang eksternal kan ke rumah-rumah. Kakek-kakek, nenek-nenek pasti dia takut berpikir datang ke rumah. Nah, kalau kita kan udah biasa ya menghadapi orang-orang kayak begitu. Tapi kalau mereka mungkin nggak biasa begitu. Keren. Siap, kasih Pak Yosef. Oke Pak, lanjut. Kemarin tadi dari Mas Yosef, tadi kan habis bincang-bincang nih, lanjut dari Bapak ini sebagai apa Pak tadi? Sebagai koordinator bidang hukum. Bidang hukum di SPP. Nah, tadi audiensi yang tadi itu ininya hasilnya itu secara garis besar bahwa SPP dengan Kejaksaan Negeri Ciamis sepakat untuk memberantas mafia tanah. Jadi dari sisi ideologi bukan ideologi maksudnya ya, prinsip bahwa SPP dengan kejaksaan punya spirit yang sama. Dari kejaksaan sendiri seperti itu. Ya. Nah, kenapa Pak nggak ke audiensi ke BPN?
langsung gitu kan. Kalau dari Pak Yosep tadi bilangnya seolah-olah BPN ini mengakomodir si pihak PT Chicken Track ini. Nah, kenapa nggak audiensi ke BPN? Nah, BPN itu sendiri kan sebagai objek daripada pengeluar izin tersebut, keluar rekomendasi terkait dengan pembuatan atau perpanjangan HGU, HGB dan sebagainya. Nah, kita hari ini kenapa tidak ke BPN dulu? Kita harapkan kejaksaan hari ini kan sebagai aparat penegak hukum. Jadi agar menjadi check and balancing. Setiap tindakan mau yang kita lakukan ataupun BPN lakukan itu tervalidasi secara hukum, benar atau tidaknya. Karena kan selama ini proses mafia tanah itu hanya bertindak pada tataran akhir saja. Nah, kita SVPR ini mencoba untuk melakukan mitigasi terhadap praktek tersebut, khususnya di Kabupaten Pangandaran dan Ciamis. Itu agar ke depannya ketika setiap proses pengajuan atau pengeluaran izin terkait HGU HGB itu clear secara hukum gitu. Dan untuk saat ini Pak, di wilayah yang sekarang digunakan sama warga itu masih berjalan? Itu masih menjadi lahan garapan dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Gitu. Di wilayah lokal itu. Itu udah dari sejak awal menggarap masyarakat itu udah bisa menyekolahkan anaknya. Sampai kuliah, udah bisa berangkat haji, barangkali sebagian anggota SVP yang sangat miskin. Ketika diadvokasi dan berjuang bersama SVP, memang secara ekonomi ada peningkatan yang sangat signifikan. Berarti memang tujuannya murni untuk membela rakyat. Iya, kalau itu membela rakyat. Iya. Berarti kejaksaan siap tadi bersinergis dengan SVP. Nah, untuk tahap selanjutnya Pak, setelah dari kejaksaan, audiensi sekarang mungkin gitu kalau ada gerakan dari PT Chicken Track. Ya, karena sebagai bentuk ya kita kan hari ini kan dalam konteks bernegara, kalau mau ada tindakan memang harus dipiralkan lah bahasanya, bahkan dulu. No viral, no justice. Maka untuk merespon daripada tindak tanduk yang dilakukan oleh para pihak yang berada di PT Chicken Track itu, kita mencoba untuk melakukan demonstrasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahuan kepada publik bahwa ada upaya untuk terjadinya ketidakadilan terhadap masyarakat dan rakyat Kecamatan Cimerak, Desa Sinang Sari dan desa sebelahnya, kan gitu. Harapannya begitu agar tidak ada tindakan-tindakan yang sekiranya menyalahi aturan hukum. Makanya gayung bersambut kejaksaan dulu, besok kita melakukan tindakan memviralkan gitu. Karena kan pernyataan kejaksaan sendiri ya, kejaksaan itu dalam konteks hukum bertindak secara pasif. Kalau tidak diminta, tidak bergerak. Kan gitu. Landasan hukumnya begitu. Makanya kita nyoba untuk memviralkan. Yang kedua, karena kejaksaan itu sendiri kemarin masuk pada tim terpadu pertanahan di Kabupaten Pangandaran, maka kita juga ke depannya akan melakukan surat menyurat karena SVP juga adalah bagian ke tim terpadu. Tim terpadu itu perwakilan, ex officio ketuanya adalah bupati, wakil bupati, polisi juga masuk. Ini kan saya jadi agak bingung nih, kan emang di Pangandaran kan beda kabupaten Pak. Emang di Pangandaran sendiri nggak ada kejaksaan? Nggak ada. Jadi kejaksaan Ciamis itu membawahi Ciamis dan Pangandaran. Begitu. Iya. Berarti kalau untuk harapan tim SPP ini gimana Pak untuk kedepannya? Harapan dari tim SPP ini gitu untuk kedepannya terhadap yang sekarang ini, yang di audiensi ini, harapannya gimana? Gitu? Ya harapannya artinya kan pertama ada keterlibatan aktif gitu dari pihak kejaksaan. Meskipun harus dimohonkan dulu. Artinya kita juga baru memahami cara kerjanya. Jadi kedepannya kita akan di setiap kabupaten yang khusus Ciamis Pangandaran akan selalu surat menyurat dan rapat tim terpadu untuk meminta kejaksaan aktif dalam setiap izin-izin yang keluar, khususnya izin terhadap pertanahan, karena kita menyangkut hajat hidup kan ya, kalau tanah itu hajat rakyat. Kalau nggak diawasi ya bisa saja mungkin kekeliruan yang hari ini terjadi bukan karena niatnya,
Tapi karena ketidakpahaman, ya. ketidakpahaman. Nah, dari pihak BPN sendiri itu udah mengetahui belum kalau ada dari SPP ini audiensi kejaksaan? Atau SPP ini sudah sempat menyurati BPN gitu SPP? Pernah? Kalau kita ke BPN nggak kasih tahu tentunya karena kan pada hari Kamis itu kita menyurati ke BPN untuk melakukan demonstrasi. Udah pernah menyurati BPN Udah menyurati untuk melakukan demonstrasi. Oh iya, udah pernah. Tapi untuk tindakan tadi itu sebetulnya tidak ada hubungan, tapi adalah tanggung jawab moral SPP selaku organisasi yang berjuang hak atas tanah untuk mengajak para pihak khususnya APH untuk sama-sama kita menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, kebenaran yang sebenarnya. Gitu. Jangan asal benar ya. Jangan asal benar. Mungkin bisa saja kita yang salah. Iya. Makanya kita check and balancing. Kita libatkan aparat penegak hukum. Kalau kita yang salah ya tegur kita. Kalau mereka yang salah ya antisipasi gitu. Ya udah, makasih Pak penjelasannya. Keren.